Silahkan duduk jemaat dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Billy, semua tim pengembalaan, Cimilka, thank you. Saya sangat sukacita ada di tengah-tengah saudara dan saya membawa salam dari Rayon 2 buat semua jemaat yang ada di Senayan City. Saudara, hari ini kita akan langsung mendengar firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Whisper of Hope. Satu bisikan pengharapan. The Whisper of Hope. Saudara, menghadapi tahun yang baru menurut penanggalan Yahudi. Sesuatu yang baru tentu kita nggak pengalaman. Sesuatu yang baru tentu ada rasa takut. Karena namanya juga nggak punya pengalaman. Tetapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan membisikkan pengharapan untuk setiap kita. Sehingga kita punya kekuatan untuk melalui tahun yang baru ini. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus satu kali mengungkit kembali satu peristiwa yang ada di perjanjian lama. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-27, kita akan belajar dari sebuah kisah di mana Tuhan Yesus mengutip kembali apa yang terjadi pada zaman raja-raja. Lukas 4 ayat 27, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta. Saudara perhatikan kata banyak orang kusta di Israel yang adalah orang pilihan, yang adalah umat kepunyaan Tuhan, dan tidak ada, perhatikan, tidak ada, saudara, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, gak ada yang sembuh. Padahal ada nabi Tuhan, ada suara Tuhan, ada representatif Tuhan, yaitu Elisa. Dan kita tahu, Elisa adalah nabi yang punya kuasa, punya pengurapan 2 kali lipat daripada Elia. So ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi dikatakan justru gak ada yang disembuhkan dari orang Israel. Selain daripada Naaman orang Syria. Jadi secara gak langsung kalau kita lihat konteks ayat ini, konteks pasal ini, di pasal yang ketiga, sebetulnya itu lagi bicara bagaimana Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, di tempat kelahirannya sendiri. Makanya kita sering mendengar ungkapan yang dikatakan Tuhan Yesus, seorang nabi ditolak di tempat asalnya sendiri. Itu terjadi satu pasal sebelumnya, saudara. Justru di Nazaret tempat Yesus dibesarkan, Yesus gak bisa berbuat banyak mujizat. Kenapa? Karena orang-orang Nazaret bilang gini, ini Yesus ya? Yang papa mamahnya kita kenal kan? Yang papahnya namanya Yusuf, mamanya nama Maria kan? Tukang kayu kan? Udahlah. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada mujizat di sana. Cuman hanya beberapa orang saja disembuhkan melalui penumpangan tangan. That's it. Tidak ada sesuatu yang besar. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa harus Naaman diungkit sama Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dari ayat ini saja, sebetulnya ayat ini menggambarkan begini, saudara. Zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Orang pilihan loh, yang harusnya lebih dulu loh terima mujizat. Yang seharusnya lebih layak loh untuk terima yang terbaik. Tapi justru orang Syria yang terima. Saudara, orang Syria atau orang Aram pada saat itu, seringkali mereka bergerombol. Dan mereka seringkali menyerang wilayah Israel. Dan seringkali menjadi duri buat orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka seringkali datang bergerombol dan menyusahkan, merusak, bahkan menculik, mengambil jarahan, mengambil budak-budak dari orang Israel dan dijadikan budak di Syria atau di Aram. Jadi buat orang Israel sebetulnya orang-orang Syria itu musuhnya. Tapi justru di sini secara nggak langsung Tuhan sedang bilang gini. Justru kalian orang-orang pilihan, kalian yang harusnya terima mujizat. Justru mujizat itu diberikan buat orang lain. Yang notabene harusnya mereka gak layak terima mujizat. Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita adalah Israel rohani. Orang-orang yang harusnya lebih dulu terima mujizat. Jangan sampai mujizat itu terjadi buat orang lain. Kenapa? Karena kita salah merespon. Mari hari ini kita akan belajar. Kenapa harus Naaman? Saudara, kita belajar dulu sedikit tentang siapa Naaman. Menurut salah satu literatur Alkitab, seorang sejarawan bernama Josephus Flavius dalam bukunya The Antiquities of Jews, dia menuliskan bahwa siapa Naaman ini sebelum menjadi pahlawan perang. Pada zaman Elia, ini zaman Elisa dia udah jadi pahlawan perang. Pada zaman Elia, zaman sebelumnya, ternyata menurut Josephus, seorang ahli sejarawan ini, dalam kisah di mana Ahab berperang bersama dengan Yosafat, pada saat peperangan itu terjadi melawan Aram, ada seorang prajurit bawah rendahan yang secara tidak sengaja melepaskan busur panahnya. Secara sembarangan Alkitab mencatat.
Dan busur panah itu tiba-tiba masuk di antara baju Zirah, Raja Ahab. Sehingga akhirnya Ahab berteriak, "Bawa aku keluar dari medan pertempuran, aku terluka." Tapi semakin hebat pertempuran itu terjadi, dan Ahab mati bersimbah darah, kehabisan darah. Naaman justru adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memusnahkan keturunan Ahab. Kenapa? Karena keturunan Ahab membawa penyembahan berhala yang begitu keji buat bangsa Israel. Melalui istrinya bernama Isabel. Dari Sidon mereka membawa dewa-dewa. Dewa Baal salah satunya dibawa. Dewi Asyara, itu semua dibawa dari Sidon kepada Israel. Sehingga orang Israel berubah setia dari menyembah Tuhan Yehova menjadi menyembah Baal. Itu kisahnya, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu Naaman di zaman Elisa sudah menjadi seorang panglima tentara yang sangat luar biasa. Pencapaiannya luar biasa. Tetapi waktu dia pulang ke rumah, waktu kemewahannya, kemegahannya dia lepas, baju jirahnya yang luar biasa itu dia lepas, ternyata dia punya kusta yang menggerogoti tubuhnya. Saudara dengar ini, mengerti ini, karena kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Artinya Naaman tinggal menghitung hari, berapa hari lagi dia akan mati. Semakin parah kustanya, maka sudah siap-siap dia akan mati. Seorang pahlawan yang di luar tampaknya luar biasa, pencapaian yang gilang gemilang, orang hormat sama dia, orang-orang tunduk sama dia. Kenapa? Ini orang hebat. Tetapi waktu dia sendiri ternyata ada kusta yang menggerogoti. Mungkin ini seperti kita, di mana di luar kita tampak baik. Kalau ke gereja kita bilang shalom, shalom. Ibu bagaimana kabarnya, bapak gimana? Baik, puji Tuhan. Di dalam hati sebetulnya tidak baik-baik saja. Sebetulnya saudara, mungkin kita memasang muka berseri-seri di keluarga, di rumah tangga, kepada orang terdekat, padahal di dalam hati kita sedang hancur. Di dalam bisnis mungkin kita sedang berantakan. Di dalam baju zirah yang kita tutupi itu ternyata ada kehancuran yang mematikan terjadi. Hatimu pedih, hatimu sakit, hatimu kecewa, mungkin itu sedang terjadi di dalam. Dan kau tidak tunjukkan di luar, kau tunjukkan dengan muka yang senyum. Baik pak, baik. Puji Tuhan pak, puji Tuhan. Di dalam hati hancur. Ini seperti Naaman. Di hadapan para pegawainya, wah sepertinya dia hebat sekali. Di atas kudanya, wah sepertinya dia orang top. Tapi di dalam dia sedang hancur. Tapi saudara, ada sebuah bisikan pengharapan yang muncul. Nah ini dia, the whisper of hope. Jangan pernah matikan bisikan pengharapan yang mungkin itu datang dari orang yang bukan siapa-siapa. Yang mungkin bukan datang dari orang terkenal ataupun motivator hebat. Mungkin datangnya cuma dari perkataan orang di sekeliling kita yang mungkin kita tidak anggap. Tetapi mungkin itu dipakai Tuhan untuk membisikkan-bisikan pengharapan kepada setiap kita. Coba kita lihat bisikan pengharapan yang diterima oleh seorang bernama Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, jadi budak Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara tolong garis bawahi kata yang saya cetak tebal, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Saudara, kata berkatalah gadis itu menggunakan bahasa aslinya, saudara, bahasa Ibraninya menggunakan kata berkata berkali-kali, bukan cuma sekali. Jadi artinya begini, satu kali sebagai budak dia bilang, oh Tuhan ternyata sakit kusta ya. Nyonya, di Israel tuh ada nabi loh, dia bisa sembuhin. Saudara tolong tangkap ini. Kalau orang bilang nabi Tuhan, itu artinya orang yang menyuarakan suara Tuhan. Karena pada zaman sebelum Tuhan Yesus, orang kalau mau ketemu Tuhan itu harus melalui perantara, namanya nabi. Nabi Tuhan adalah orang yang menyuarakan Tuhan. Dia adalah representatifnya Tuhan di muka bumi. Jadi si budak ini ngomong sama nyonyanya, nyonya coba aja tuanku bisa ketemu sama nabi, pasti sembuh. Mungkin nyonyanya bilang gini, kamu tahu apa? Sudahlah, kamu cuman budak, gak pantas kamu ngomong. Budak saudara, gak ada harga. Dia ngomong lagi, karena bahasa aslinya dia berkata berkali-kali saudara. Dia ngomong lagi, tuh nyonya seandainya, apa sih?
Sampai mungkin satu hari dia nggak tahan, dia bilang sama si Naaman suaminya, Pi, itu si mbak di rumah, Pi, ribut terus ngomongin soal nabi di Israel. Coba deh, Pi, saya udah nggak tahan di kuping saya. Coba deh, cek ada nggak itu nabi. Sampai akhirnya Naaman dia kirim surat sama rajanya, Raja Aram. Katanya di Israel ada nabi. Mungkin awalnya juga Naaman bilang, udahlah si mbak didengerin. Si mbak itu budak, dia tahu apa sih? Saudara, jangan matikan bisikan pengharapan. Hari ini mungkin bisikan pengharapan tidak datang dari orang hebat dan terkenal, tetapi mungkin cuma datang dari seorang yang nobody, no one. Jangan pernah matikan bisikan itu. Sebab mungkin Tuhan sedang pakai orang-orang itu untuk mendatangkan pengharapan besar dan mujizat besar dalam kehidupan kita. Saudara, respon Naaman mendengar bisikan pengharapan menentukan mujizatnya. Respon setiap kita mendengar bisikan pengharapan yang mungkin bukan siapa-siapa dan bukan orang yang perlu kita pandang. Mungkin waktu kita merespon itu justru itulah penentu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan lihat beberapa respon dari Naaman sehingga mujizat itu terjadi buat dirinya, tapi tidak terjadi untuk orang Israel yang seharusnya lebih dulu terima mujizat. Kenapa? Coba kita lihat yang pertama. Poin yang pertama adalah bagaimana respon seorang Naaman. Naaman menghadap Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap. Saudara perhatikan kata menghadap. Nabi yang di Samaria itu. Kalau saya bicara nabi di sini bicara mengenai representatifnya Tuhan, ya, perwakilannya Allah. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita tahu nabi tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Jadi kesembuhan yang diterima sama Naaman pasti itu datangnya dari Tuhan, saudara ya. Nah saudara, perhatikan kata menghadap. Menghadap Tuhan menggunakan bahasa Ibrani paniim, akhiran im, saudara. Kita belajar sedikit bahasa Ibrani. Im, akhiran im dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah jamak, semayim, Elohim. Semua yang akhirannya im itu artinya lebih dari satu. Bukan tunggal tapi jamak. Karena kata dasar dari panim, menghadap, kalau cuma satu atau tunggal sekali itu panah, bukan panim. Tapi justru di sini dipakai kata panim. Apa artinya saudara? Artinya begini. Hari ini engkau mencari Tuhan dan engkau belum ketemu. Besok cari lagi. Hari ini engkau berdoa untuk masalahmu, ekonomimu, keluargamu, rumah tanggamu. Belum ada jawaban. Cari Tuhan lagi. Besok kau cari Tuhan, kau belum ketemu Tuhan. Lusa cari lagi. Lusa engkau berdoa sungguh-sungguh belum dijawab. Cari lagi, terus cari. Jangan berhenti cari Tuhan, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang udah berkata, udahlah hari ini adalah hari terakhir saya ke gereja. Udah gak ada gereja-gerejaan lagi. Saudara please, jangan berkata begitu. Hari ini ada sebuah bisikan pengharapan untuk Anda. Bahwa masih ada pengharapan, seburuk apapun keadaan Anda. Masih ada mujizat buat Anda. Yang kedua, apa yang dilakukan sebagai respon Naaman? Naaman membawa persembahan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara, kita mau coba hitung kira-kira berapa besar persembahan yang dibawa sama Naaman kepada Elisa. Kalau kita lihat yang emasnya aja ya saudara ya, karena emas kita bisa cek harga emas sekarang saudara ya. Mari kita lihat, kalau 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram, 6.000 shikal itu sama dengan 68,4 kilogram. 68,4 kilogram. Kita familiar dengan gram dan kilogram. 68,4 kilogram. Emas anggap aja 1 kilonya berapa saudara? 1 kilo emas. Saya bukan tukang emas saudara. Kira-kira berapa ya? 900 juta? 1 miliar? Ada yang 900 juta? Angkat tangan. Kita kayak lagi lelang saudara ya. Kurang lebih lah ya, 900 juta atau 1 miliar ya gitu ya. Sepakat ya? Ketok palu nih ya, oke. Nah, berarti 68,4 kilogram itu berapa saudara? Hampir 70 miliar saudara. Coba saudara bayangkan sebentar, 70 miliar. Gak kebayang, saya juga belum pernah lihat saudara. Itu kalau dibeliin bakso saudara, itu dapat bakso meteor saudara menurutnya. Kalau gak itu dibeli sama tukang baksonya itu semua dibawa, sama gerobak-gerobaknya bawa saudara, sama perusahaan bakso dibawa semua. 70 miliar.
Itu persembahan yang dibawa sama Naaman. Orang gak kenal Tuhan. Orang Aram. Nah, kita orang kenal Tuhan. Gimana persembahan kita sama Tuhan? Ya hujan sih Pak. Bis gimana? Ban bocor. Udahlah gak ke gereja. Ya baru ban bocor. Belum 60 miliar. Ya hujan gak enak ini. Enak tidur kalau hujan. Ya baru hujan. 70 miliar. Saudara kalau ketemu sama yang malas ke gereja cari ibadah, saudara tinggal ingat cerita ini ya. Ya baru ban bocor, 70 miliar. Belum ada 70 miliar itu saudara. Tapi orang ini berani membawa persembahan. Saudara, Alkitab mencatat ada dua jenis atau dua persembahan yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah persembahkanlah tubuh. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 1. Dan dicatat kembali di 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kita ini batu hidup saudara. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, tolong mengerti ini. Persembahan kita bisa berkenan buat Tuhan bukan karena kita berkenan. Tetapi karena ada kematian Kristus yang kita terima. Dan kematian Kristus itu yang membuat kita berkenan. Yang menangkap boleh katakan amin. Jadi waktu Bapa melihat kita membawa persembahan, yang Bapa lihat sebetulnya adalah Kristus yang mati di dalam kita. Katakan amin. Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya. Cemar. Kita perlu kematian Kristus. Kita perlu terima Yesus. Kenapa? Karena melalui Kristus persembahan kita menjadi berkenan. Nah waktu dikatakan persembahkanlah tubuh. Saudara saya mau tanya. Mahal mana tubuh sama harta? Halo? Yang bilang tubuh, angkat tangannya. Yang bilang harta, angkat tangannya. Gak ada. Yang gak angkat tangan, nunggu saya. Oke. Saudara, ilustrasinya gampang. Amit-amit, saudara, ini amit-amit ya. Kalau ada orang ditodong sama rampok, dia tanya gini, pilih harta apa nyawa? Jawabannya? Atau, pinter itu. Dua-duanya. Kalau bisa nyawa sama harta aman. Iya itu kan kalau bisa. Kalau dia suruh pilih satu, pasti kita bilang gini, nyawa Pak, nyawa. Harta bawa aja Pak, gak apa-apa. Tolong Pak, saya masih punya anak istri Pak, tolong Pak, kasihani saya Pak. Betul ya? Itu normal, wajar. Yang gak wajar kalau gini, Pak ambil saya aja. Bunuh saya Pak, jangan apa-apakan harta saya Pak. Ada error saudara kalau itu, udah error itu. Kalau di kalkulator udah saudara, error. Gak mungkin saudara, kita kan bilang udah ambil. Harta bisa dicari lagi. Tapi nyawa, tubuh ini penting, betul gak? Berarti saudara, kalau saudara siap mempersembahkan tubuh, saudara siap persembahkan semua loh. Kalau saudara belum siap persembahkan semua, jangan bilang persembahkan tubuh kita buat Tuhan. Yang datang sama pasangannya, boleh lemparkan tangan, suami istri. Yang sama suami istri, gak ada, sedikit. Pada jomblo semua di sini. Coba yang jomblo angkat tangan, Buruan, ini penting ini. Angkat tangan cepat yang tinggi. Lebih baik cari jodoh di rumah Tuhan daripada di rumah yang lain. Gak mau angkat tangan? Iya nyesel sendiri, udah gak ditanya lagi. Coba lihat pasangannya saudara. Ini banyak yang suami istri saya tahu nih. Coba lihat pasangannya, lirik dulu. Nah kemarin ini saudara. Tapi tolong jangan cerita-cerita please saudara ya. Saya ini dari Bandung saudara ya. Jauh-jauh ke sini. Jangan cerita-cerita ini saya mau ngomong ya. Kan ini cerita tentang orang Bandung saudara ya. Jadi kita ini baru pulang dari Tanah Perjanjian saudara. Sama Om Niko. Nah ternyata di satu tempat, souvenir, itu salah satu tim kita, ini janji dulu ya, jangan cerita ya saudara ya. Gak enak saya nanti sama orang Bandung ya. Ini jangan direkam saudara ya, jangan direkam ya. Nah saudara, waktu di tempat souvenir, itu tiba-tiba ada satu orang Arab datang, dia nawar istri dari tim kita. Ini dijual gak istrinya katanya, ditukar sama 200 unta katanya. Oh nggak bisa, ini barang antik, mau dijual 200 unta. Dan orang Arab tuh, makanya hati-hati saudara, ini coba lihat, pasangannya lihat, itu barang antik saudara. Itu jangan ditukar 200 unta saudara, jangan. Pak saya mau Pak, ini istri saya aja, tolong Pak ditukar 200, jangan. Dan orang Arab tuh senengnya yang gemoy-gemoy saudara. Kalau yang kurus, nggak suka, orang Arab tuh nggak suka yang gitu. Senengnya yang gemoy-gemoy saudara. Nah hati-hati tuh ya, kalau istrinya gemoy-gemoy itu lebih dijaga. Itu penting, itu antik itu. Hati-hati saudara ya. Tolong, suami-suami yang istrinya gemoy tolong dijaga baik-baik. Ini beneran saudara, ditawar 200 onta.
Nah saudara, itu persembahan yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan tubuh, artinya kalau tubuh kita berani persembahkan, semua kita harus berani persembahkan untuk Tuhan, amin. Harta kita harus berani persembahkan untuk Tuhan. Jangan ngomong perpuluhan boleh atau nggak boleh. Kalau masih ngomong boleh nggak boleh berarti memang nggak rela. Karena prinsip memberi itu sebenarnya menurut Alkitab cuma 3. Ini perjanjian baru semua saudara ya. Ada semua di kitab Korintus. Yang pertama, memberi itu hatinya harus rela. Ini apapun, mau memberi waktu, talenta, tenaga, harta. Yang satu, memberi dengan rela. Sama-sama dengan saya katakan rela. Yang kedua, memberi dengan sukacita. Sama-sama dengan saya katakan sukacita. Dan yang ketiga, memberi karena mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan mengasihi Tuhan. Kalau pemberian ini dasarnya 3 hal ini, sudah pasti pemberian kita itu adalah pemberian yang diindahkan oleh Tuhan. Karena ini yang benar. Daripada saudara memberi hati gak rela, gak jadi berkat. Ngapain ngasih? Tidak jadi berkat. Apapun itu saudara. Kalau kita mau memberi, biarlah 3 standar ini menjadi standar pemberian kita kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan apalagi yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang mahal. Hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Artinya dipandang mulia. Kalau nggak dipandang hina berarti kan. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, sayang sekali banyak orang Kristen justru waktu dia hancur hatinya karena dia tahu dia sedang berdosa, dia melakukan banyak dosa, dia sedang jatuh di dalam dosa, dia ada di lumpur dosa yang dalam, seringkali malah justru menjauh daripada Tuhan. Keliru saudara. Justru semakin kita berdosa, semakin kita perlu Tuhan, dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menyucikan dosa kita. Percuma kita jauh-jauh dari Tuhan. Nanti Pak, kalau saya sudah bisa berhenti dari dosa-dosa saya, nggak akan bisa. Kalau kita nggak ada Tuhan, kita nggak mungkin bisa berhenti berbuat dosa. Karena hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa berhenti berbuat dosa, saudara. Semakin dekat sama Tuhan. Hati yang hancur, bawa sama Tuhan. Hati yang remuk, bawa sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, respon dari seorang bernama Naaman. Bagaimana dia bisa terima mujizat. Dia tidak hidup dari prasangka. Tidak hidup dari prasangka. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Saudara, singkat cerita, sebelum masuk ayat ini. Dia datang bersama dengan pengawal-pengawal dekatnya, circle-nya. Dia bawa persembahan yang mahal itu. Dia menghadap Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dekat rumah Nabi gak keluar. Yang keluar bujangnya Nabi, namanya Gehasi. Gehasi keluar dan bilang, Bapak cari Nabi? Ya. Nabi bilang, Bapak pergi, masuk nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Nanti Bapak sembuh. Hah? Cuman gitu? Iya. Jujur saudara, dia sebagai orang hebat, terkenal, punya jabatan, biasa dihormati, kesel dia. Minimal keluar kek. Sopan sedikit kenapa sih? Ini gak sopan banget sih. Dia kesel saudara. Nah ini dia. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, nah perhatikan kata ini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Aku sangka. Saudara bayangkan kalau terus dia hidup dari prasangka. Aku sangka, karena yang disangka gak terjadi toh. Yang dikatakan setidaknya dia menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku, kan tidak terjadi kalau dia terus menyangka itu. Saudara, hidup dari prasangka tidak akan membawa kita mengalami mujizat. Hidup dari prasangka justru menjauhkan kita dari mujizat. Saudara, ikut Tuhan jangan pakai prasangka. Oh ini ada masalah nih, Tuhan jahat nih, prasangka. Oh ke gereja harus rajin, kenapa? Supaya berkatnya gak dicuri, prasangka. Oh saya harus rajin ke gereja supaya apa? Supaya gak ada masalah, prasangka. Berhenti hidup dari prasangka saudara. Mulailah hidup dari apa kata firman. Caranya gimana? Baca firman. Kalau firman gak dibaca ya kita akan terus hidup dari prasangka. Tapi waktu kita baca firman, firman menuliskan, kita mulai mengimani firman, kita aminkan firman, kita tidak hidup dari prasangka. Kalau Naaman terus hidup dari prasangka, dia tidak akan alami mujizat saudara. Dan poin yang keempat yang terakhir saya undang pemusik.
Merendahkan hati dan taat. Setelah itu, setelah dia berhenti berprasangka, dia mulai mempraktekkan apa yang dikatakan oleh sang nabi. Merendahkan hati dan taat. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia, turun itu dari tempat yang tinggi ke bawah. Dia harus merendahkan diri. Seperti Dalet ya, Dalet itu juga bicara mengenai kita merendahkan diri. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, bukan sesuai perkataan Gehazi. Sesuai perkataan abdi Allah itu merujuk kepada Nabi Elisa. Sekalipun yang membawa pesan pengharapan, the whisper of hope itu cuma datang dari seorang bujangnya Nabi. Nobody, no one, bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan ada di sana. Saudara, kalau pesan pengharapan itu datang dari Tuhan, sekalipun dia melalui orang yang tidak kita harapkan, Tuhan tetap ada di sana. Jangan matikan pengharapan. Don't let your dying spirit, jangan sampai rohmu yang mulai udah padam karena kau merasa doamu belum dijawab-jawab dan kau kehilangan pengharapan. Jangan biarkan itu sampai benar-benar padam. No, please. Bangkitkan kembali rohmu. Jangan sampai spirit rohmu dying, sekarat. Bangkitkan kembali. Merendahkan diri, merendahkan hati dan taat, saudara. Dan turunlah ia. Artinya waktu ia turun dia harus buka pakaian. Pakaian kemewahan, pakaian kemegahannya dia. Jabatan dia, yang kelihatan keagungannya dia buka semua. Dia mulai turun, merendahkan hati. Dan dia mulai taat instruksinya Tuhan. Instruksinya bilang berapa? 7 kali. Saudara, makanya ini circle juga penting. Waktu dia udah ngedumel-dumel gak mau turun, circle-nya bilang begini. Tuhan, kalau disuruh lebih sulit Tuhan kerjain gak? Kerjain. Apalagi ini. Iya tapi kan sungai di Parpar di tempat kita lebih bersih. Masa harus di sungai Yordan? Sungai yang lain aja. Oh gak bisa Tuhan. Itu kan masalah disuruhnya di situ. Udah jauh-jauh Tuhan kagok sedikit lagi. Udah jauh ke sini pula. Siapa tahu memang sembuh. Untung itu udah whisper of hope lagi tuh. Dari orang-orang di bawah dia. Pengawal-pengawal. Bisa aja dia bilang, aduh kamu pengawal tahu apa sih? Tapi dia tidak mematikan suara pengharapan. Bisikan pengharapan lagi-lagi dikumandangkan. Dia dengar. Dia mulai masuk nyemplung ke air. Dan apa yang terjadi waktu dia masuk 1 kali? Waduh, bau, kotor. Kagok Tuhan, 6 kali lagi. Turun lagi sekali. Keluar lagi, aduh, mana ini belum sembuh. Kagok Tuhan 5 kali lagi terus. Sampai tinggal 1 kali. Kagok Tuhan 1 kali lagi. Dia masuk, dia keluar. Dan Alkitab mencatat, ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai instruksi saudara ya. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan jangan kagok saudara. Apa yang membuat dia bisa tahir? Waktu instruksi diberikan, dia melangkah dan taat. Saudara, kita tidak akan pernah tahu hal apa yang akan terjadi sesuai dengan iman kita sebelum kita taat melangkah dengan apa yang Tuhan suruh. Sering kali gak masuk akal. Apa gimana masuk akalnya saudara? Sakit kusta sembuh dengan cara ngerendam di kolam yang kotor banget. Gak masuk akal. Justru dia harus steril. Mungkin dia berpikir nanti ini kusta keluar-keluar kustanya kuadrat. Lebih sakit lagi, kenapa? Kena panu, kena lintah. Bahasa Ibraninya honghyam, saudara tahu ya honghyam ya? Honghyam. Ini malah beresiko, lebih berbahaya. Saudara bayangkan kalau dia terus timbang, dia gak ikutin instruksinya, gak sembuh saudara. Kalau hari ini instruksi Tuhan seringkali gak masuk akal. Di masa kering, nabur, gak masuk akal Tuhan. Di masa kering mah di mana-mana juga nabung, bukan nabur, nabung Tuhan, nabung. Kita gak akan terima mujizat. Ayo, belajar ikutin instruksinya Tuhan. Kita akan lihat mujizat itu betul-betul terjadi. Saudara izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian. 2 tahun belakangan ini saya mulai rajin di media sosial. Mungkin saudara sudah follow saya, sekalian promosi saudara ya. Siapa harus di follow? Saya juga ada channel YouTube. Nah di channel YouTube saya seringkali setiap minggu saya upload selalu praise and worship, pujian, penyembahan lah. 20 menit menyembah namanya. 20 menit menyembah ini setiap hari Selasa jam 4 subuh.
waktu Indonesia bagian Barat. Itu selalu saya bikin baru setiap minggu. Dan tanpa terasa 2 tahun berjalan, sudah semakin banyak orang yang subscribe dan mulai ikuti. Satu kali saya mendapatkan sebuah testimoni, kesaksian dari kolom di mana salah satu postingan saya itu muncul. Ternyata ada seorang ibu. Ibu ini menderita pendarahan sudah cukup lama. Tetapi waktu itu tiba-tiba dia mendengar ada channel ini disuggest sama YouTube-nya gitu. Dia putar. Sambil dalam keadaan sakit karena pendarahan yang tidak berhenti-henti. Dalam keadaan yang sangat sakit mulas. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan pengharapan. Alunan musik dikumandangkan. Lagu worship dinaikkan. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. I'm nobody. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan worship leader terkenal. I'm no one. Tapi Tuhan bisa pakai YouTube untuk menyalurkan suara pengharapan, bisikan pengharapan. Dan tiba-tiba Roh Kudus mulai bilang, ayo kamu ikut nyembah. Tapi sakit, Roh Kudus ini sakit, badan lagi sakit, gak sanggup. Ayo nyembah, jangan fokus sama penyakitmu, fokus sama Tuhan. Dia mulai ikut nyembah, sampai dia tulis, sampai pun saya terbata-bata untuk ikut nyembah. Karena sakit sekali. Tapi dia mengusahakan untuk menyembah dalam keadaan sakit itu. 20 menit berlalu. Tiba-tiba dia merasakan sakit mulas yang sangat amat. Mohon maaf, dia ke toilet. Di toilet tiba-tiba keluar darah, segumpal darah. Dan waktu darah segumpal itu keluar, dia disembuhkan, saudara. Dia mengalami kesembuhan di perutnya. Kurang meriah, saudara. Ini kurang yakin. Lebih meriah lagi buat Tuhan, saudara. Wah. Percaya deh, bukan saya. Saya juga gak kenal dia. Saya cuma bikin itu secara rutin. Saya juga gak tahu siapa yang dengar. Saya gak kenal dia, dia gak kenal saya. Saya bukan siapa-siapa dalam hidup dia. Tapi Tuhan bisa pakai saya menjadi suara bisikan pengharapan buat hidup dia. Dia terima, dia merespon. Mungkin dia berhari-hari dalam keadaan menderita. Tetapi waktu dia merespon bisikan pengharapan, dia mulai taat menjalankan. Lihat, bisikan pengharapan itu berubah menjadi sebuah mujizat yang menyembuhkan dia. Saya percaya, bisikan yang sama mengalir dari mimbar ini buat saudara. Bahwa masih ada pengharapan sekalipun engkau ada di jurang terdalam dalam hidupmu. Sekalipun kau seperti Naaman, kau yang memiliki kusta dan kau berusaha menutupinya rapat-rapat sehingga orang tidak tahu. Hari ini biarlah kau bongkar di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Sehingga kita punya kekuatan menghadapi hari-hari di depan. Saya rindu saudara semua alami mujizat. Keluar dari ruangan ini, saudara punya kekuatan yang baru. Dan saudara punya pengharapan yang baru di dalam Kristus. Sama-sama bangkit berdiri, saya akhiri ibadah saya. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. And how I need your presence, Lord. Sing how I need your presence, Lord. We need your spirit. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need you, Lord. How I need
closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Sing, let this be a cry, let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice. Ini penyembahan kami, ini korban syukur kami. Let this be a worship from my heart, dalam penyerahan total kepadamu. Let this be a sweet song, let this be a sweet song to you. Let this be more, let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. One more time, let this be a cry, let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice. Ini penyembahan kami, Roh Kudus. Let this be a worship. Ini penyembahan kami, Roh Kudus. Penyerahan total kepadamu, Tuhan. Biarlah ini menjadi nyanyian yang manis buat Engkau. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Sambil musik memainkan lagu ini dengan lembut, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi biarlah bisikan pengharapan itu terus mengalir buat umat-Mu. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terluka, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang berbeban berat, putus pengharapan, mereka yang sedang terpuruk, mereka yang sedang bangkrut, mereka yang ada di ujung tanduk dalam kehidupan mereka, mereka yang tidak lagi berpengharapan, yang mungkin pengharapan pun tinggal remah-remah dan iman pun sudah tidak ada. Biarlah Tuhan, bisikan pengharapan itu mulai masuk dalam hidup mereka, mengalir bagi mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan malam hari ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh, siandari anda batakara handari anda namaya se di anda namu. Kurianda batakara handari anda batakara hande. Siandari anda muri anda namu. Kiriari anda namu riararare rianarare. Shandar yananaramu yanarare. Kehenda barata karahanda shandar yanda bata karahanda. Mengalir kuasa-Mu saat ini Tuhan. Amin. Mengalir lembut kuasa-Mu Tuhan. The whisper of hope, the spirit of hope, the spirit of hope. Berhembus nafas hidup Allah. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Let the spirit of hope, spirit of life fall in this place. How we need you, Jesus. Fall in this place. Mengalir kuasa-Mu.
Singing one more time, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King.